Salam, jemaat yang terkasih, renungan kita pada hari ini terambil dalam Matius 27 dengan tema penyerahan Yesus kepada Pilatus. Mungkin kita sering mendengar peribahasa nasi sudah menjadi bubur. Itulah mungkin yang dirasakan oleh Yudas pada saat Yesus tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yudas merupakan seorang murid yang dekat dengan Yesus. Yudas telah menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ketika Yesus sudah tertangkap dan dijatuhi hukuman mati, Yudas sempat mengembalikan uang tersebut. Namun, para imam-imam tidak mau menerimanya, sebab tujuan mereka sudah tercapai. Sikap acuh yang dilakukan oleh imam besar membuat Yudas merasa bersalah, hingga akhirnya Yudas pergi meninggalkan mereka dan mengakhiri hidupnya. Apa yang dialami Yudas merupakan bentuk penyesalan. Namun, penyesalan yang dirasakan oleh Yudas sia-sia karena Yesus sudah dijatuhi hukuman mati. Terkadang apa yang Yudas alami pun menimpa kita, di mana kita sangat mudah terpengaruh dengan keadaan yang ada, tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi. Sehingga kita menyesali apa yang sudah terjadi. Apa yang dialami Yesus pada saat itu sangatlah tragis. Bahkan lebih mengerikannya sikap para imam-imam yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi umatnya. Justru mereka sudah menumbuhkan rasa kebencian kepada orang lain. Dengan kejamnya mereka sudah menyiksa Yesus. Bahkan mereka juga sudah memanfaatkan uang darah tersebut. Bahkan mereka pun berdalih apa yang mereka lakukan sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia. Setelah itu Yesus diperhadapkan dengan wali negeri. Di sana para imam-imam, kepala dan tua-tua sudah mengajukan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Yesus. Namun Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Sikap yang ditunjukkan Yesus merupakan bentuk penyerahan dirinya. Meskipun tuduhan-tuduhan yang diberikan tersebut tidaklah benar. Itulah yang membuat Pilatus merasa bingung, sebab Yesus sama sekali tidak menjawab apa yang sudah disampaikan. Hingga akhirnya Pilatus pun memberikan pilihan kepada mereka untuk melepaskan Barabas atau Yesus. Sebab pada saat itu ada seorang yang dipenjara, dan ketika hari tiba mereka harus membebaskan satu orang. Dan akhirnya Pilatus pun mendengarkan hasutan-hasutan para imam. Walaupun pada saat itu istrinya mengirimkan pesan kepadanya untuk tidak ikut campur dalam perkara orang benar tersebut. Bahkan Pilatus sempat melakukan pembasuhan tangannya dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Tindakan yang dilakukan oleh Pilatus sebagai seorang pemimpin tidak tegas dan tidak bijaksana. Ia tahu bahwa tidak ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Namun, Pilatus tetap memberikan hukuman kepada Yesus. Bahkan ia menyerahkannya untuk disalib. Dengan demikian, dari kisah tersebut ada yang dapat kita pelajari. Apa saja yang dapat kita pelajari? Pertama, penyesalan datang di akhir hidup. Kedua, penyerahan diri. Ketiga, menentukan pilihan yang tepat. Keempat, jangan mudah mencampuri urusan orang lain. Kelima, tidak mudah terhasut dengan apa yang disampaikan. 6, jangan mudah lepas tangan dalam menghadapi masalah. 7, menjadi pemimpin yang bijaksana. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, sebelum mengambil keputusan, lebih baiknya meminta hikmat terlebih dahulu kepada Tuhan, agar apa yang kita lakukan tidak diakhiri dengan penyesalan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.